tegak maju. Jalan. Wih, ada pasukan tentara cilik lewat tuh. Tuh, wah. Yang dibawa mereka itu tanduk kan? Berhenti. Gerak. Pasti lagi latihan jadi pasukan penyelamat korban bencana. Hebat, ini baru permainan yang keren. Siap semua. Mulai. Ayo. Apanya yang jadi pasukan penyelamat ini sih? Dasar, lagi-lagi Otan kena tipu. Tapi seru sekali kayaknya nih. Lagi main balapan apa sih? Mana? Nggak kelihatan. Astaga, itu cacing kan? Ulat kayaknya. Betul teman, yang lagi balapan ini memang ulat. Wah, untuk ukuran sekecil mereka, cepat juga jalannya. Ulat pertama memimpin di depan dan langsung disusul oleh ulat kedua. Ulat kedua melaju dengan cepat, meninggalkan lawannya jauh di belakang. Dan pemenangnya sudah terlihat dengan jelas. Ulat kedua. Wah, seru-seru. Nggak disangka, cuma pakai ulat aja bisa jadi permainan yang asyik. Ada-ada aja permainannya. Ngomong-ngomong, si ulat gesit ini jenisnya apa ya? Kalau dilihat dari cirinya sih, mirip kayak yang suka dijadiin pakan burung itu loh. Kalian masih ingat kan? Sip, pintar. Ulat Hongkong. Tapi yang ini versinya lebih kecil. Ada juga sih yang menyebutnya cacing balap atau ulat balap. Sesuai dengan namanya, kalian pasti sudah ngerti kan kenapa ulatnya disebut begitu? Ya karena cara jalannya yang suka ngebut. Tapi sebenarnya teman, ulat ini nggak lain dan nggak bukan adalah bentuk larva dari kumbang hitam ini. Namanya Darkling Beetle. Teman, kalian tahu bagaimana proses pertumbuhan ulat balap sampai menjadi kumbang dewasa? Betul, metamorfosis atau lebih tepatnya metamorfosis sempurna, di mana ada 4 tahap perubahan, yaitu telur, larva, pupa alias kepompong, dan yang terakhir adalah abracadabra, dewasa. Meski bentuknya sangat mirip dengan ulat Hongkong, ulat balap jelas beda teman, terutama dari ukuran tubuhnya. Kalau ulat Hongkong, rata-rata panjang tubuhnya sekitar 2,5 cm dan bisa lebih. Sedangkan ulat balap, panjang tubuhnya kurang dari 2 cm. Mungil banget deh pokoknya. Selain itu, dari segi pemanfaatannya, ulat Hongkong dijadikan sebagai pakan burung kicau atau ikan, sehingga banyak yang membudidayakan larva mealworm beetle ini. Tapi kalau ulat balap 180 derajat teman, baik larva sampai bentuk dewasanya adalah hama bagi tepung dan biji-bijian. Mereka adalah hama yang paling merusak untuk bahan makanan yang disimpan di dalam gudang, toko, maupun di rumah. Ya, gimana nggak merusak teman? Karena semua makanan seperti tepung, beras, buah-buahan, dan kacang-kacangan adalah sasaran empuk buat para larva ini. Namanya juga larva, sudah pasti rakus, betul nggak? Teman, beda dengan si ulat balap. Ada satu jenis cacing yang justru banyak dicari sebagai pakan ikan yang berkualitas tinggi. Siapa itu di sana?
Kayaknya om-om itu lagi mau nyari cacing yang dimaksud deh. Habis. Apalagi coba kalau bukan berburu cacing. Masa cincin sih? Sudah dapat ya? Mana? Oh, pantesan gak kelihatan. Ukurannya mungil begitu. Tuh teman, itu dia cacing yang diomongin dari tadi. Belum pernah lihat ya? Itu dia yang namanya si cacing darah alias bloodworm. Sekarang coba kalian perhatikan baik-baik deh. Ada yang aneh gak sama cacing-cacing itu? Ada yang tahu? Gerakan berenangnya. Kalau menurut Otan sih masih normal-normal aja kok. Soalnya itu memang cara alami si cacing bergerak di dalam air. Dan ini malah bukan cacing sama sekali loh teman, melainkan larva nyamuk alias jentik nyamuk. Tenang, di antara jenis nyamuk yang ada di dunia, Otan paling suka sama jenis nyamuk dari larva ini. Soalnya si nyamuk Sironomus gak suka menggigit dan menghisap darah manusia maupun hewan, melainkan hanya memakan nektar dari bunga-bunga. Tapi kalau memang jentik nyamuk, kenapa dinamain bloodworm ya? Bukan blood larva. Mungkin emang dari sononya mereka dinamain begitu. Tapi yang jelas tubuh si cacing kaya akan pigmen karoten, sehingga warnanya merah seperti darah. Makanya dijuluki bloodworm. Habitat larva nyamuk ini banyak ditemukan di perairan yang tergenang atau sungai yang dangkal seperti ini. Selama menjadi larva, cacing darah bersifat detritus alias pengurai bahan organik yang membusuk pada dasar perairan. Teman, bloodworm memang jadi salah satu bahan pakan alami yang sangat penting bagi ikan. Menurut penelitian, tubuh si cacing mengandung banyak protein hingga mencapai 60% dan 10% lemak yang sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Selain itu, kandungan pigmen karotennya bisa mencerahkan warna pada tubuh ikan. Oh iya, cacing darah bisa dijadikan sebagai indikator pencemaran air loh. Karena larva nyamuk ini cuma bisa hidup di kondisi air yang masih bagus dan bebas pencemaran. Tapi kalau kondisi sungainya kayak begini, bisa-bisa lama-kelamaan si Om bakalan susah mencari cacing darahnya. Di situ kadang Otan merasa sedih. Teman, kalau populasi cacing darah masih tergantung dari kondisi alam, lain halnya nasib cacing yang satu ini. Kondisinya jauh lebih baik karena mereka sudah bisa dibudidayakan. Wait, itu bukan cacing darah loh. Memang mirip, tapi cacing yang ini adalah cacing yang sebenarnya. Yap, inilah si cacing sutera. Kalian mau tahu caranya? Oke, mari kita mulai, Pak. Teman-teman di rumah, perhatikan baik-baik ya. Sebenarnya sih, untuk mengembangbiakan cacing sutera nggak terlalu susah kok. Cukup dengan menggunakan air, lumpur, dan pupuk kandang sebagai medianya. Pertama-tama, masukkan lumpur ke kolam pembesaran. Lumpur yang digunakan paling bagus adalah lumpur yang berasal dari sawah, karena banyak mengandung unsur hara.
Selanjutnya, tambahkan pupuk kandang. Fungsi dari pupuk ini, selain penambah unsur hara, juga sebagai makanan bagi si cacing sutra. Oke, sip. Semua persiapan sudah selesai. Tinggal dimasukkan cacing sutranya. Simpel banget kan teman? Dan enaknya lagi, gak perlu repot-repot harus tiap hari mengecek atau menambah makanan buat si cacing. Cuma dibiarkan begitu saja, dan setelah seminggu, cacing sutra sudah bisa dipanen.